Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya sendiri, Fania Amalia, Rahmatunisa, Nur Aisyah, Muhammad Ardi, Khairun Naima, dan Sofiati Rahmanidiyah. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang konsep normal, abnormal dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada psikoanalisa, behavioristik, humanistik, sosiokultural, psikologi kognitif behavior, psikologi positif, dan psikologi Islam. Konsep normal-abnormal dalam psikoanalisa. Sejumlah klinisi, secara pengalaman, mereka berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk masalah beradaptasi dan juga tingkah laku yang abnormal. Sebelum merancang dan mengimplementasikan intervensi, seorang klinisi harus terlebih dahulu menilai gejala psikopatologis atau tingkatan penyebabnya. Pemahaman tentang konsep abnormal dalam konteks ini sangatlah dibutuhkan. Pada dasarnya, cukup sulit untuk membentuk konsep yang tepat tentang normal dan abnormal seseorang. Dikarenakan sulitnya menemukan model manusia yang sempurna dan juga seringkali tidak ada garis yang jelas antara perilaku normal dan juga abnormal. Jadi biasanya itu perilaku normal dan abnormal itu kurang jelas perbedaannya. Biasanya agar lebih jelas para klinisi mereka ini membuat penelitian. Lalu individu terlihat normal ataupun sehat pada titik tertentu bisa melakukan perbuatan yang terarah menuju tidak normal, yang bisa saja di bawah alam sadarnya. Di sisi lain, tidak jarang individu yang terlihat tidak normal benar-benar bertindak atau mengucapkan kata-kata seperti individu normal lainnya. Pada teori behavior, teori ini adalah teori yang mempelajari suatu tingkah laku makhluk hidup yang menjadi objeknya adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang individu. Perspektifnya berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menyebabkan timbulnya suatu respons. Menurut WHO, keadaan fisik mental secara penuh dan tidak hanya keadaan lemahnya. Seorang psikiater yang bernama Carl Menninger menyatakan bahwa kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap lingkungan dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum. Ia tidak hanya berupa efisiensi atau perasaan puas dalam mematuhi aturan permainan dengan riang hati. Ruang lingkup kesehatan mental ialah kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain dan sikap hidup yang bahagia. Sedangkan abnormal ialah kebalikan dari normal, yaitu suatu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan juga norma-norma baik agama maupun sosial. Perilaku abnormal ini cenderung merugikan diri sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Tingkah laku yang normal adalah tingkah laku yang dapat diterima oleh atau yang dianggap baik oleh nilai-nilai dan norma baik agama maupun sosial. Pada umumnya, perilaku normal adalah perilaku yang bisa diterima, misalnya seorang anak mematuhi kedua orang tuanya dan sebagainya. Sedangkan tingkah laku yang abnormal adalah suatu tingkah laku yang cenderungnya itu bersifat menyimpang melewati batas norma sosial. Biasanya perilaku ini disebut perilaku bermasalah serta tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Carey, ia menyebutkan bahwa perilaku itu adalah hasil dari belajar. Jadi setiap perilaku itu, baik itu yang dianggap baik ataupun buruk menurut Korea dari pengalaman yang didapat di masa lampau sekaligus hasil informasi dari lingkungan sekitarnya. Ada beberapa bentuk kepribadian abnormal
Yang pertama ada neurosis, yaitu dalam perspektif behavioristik, neurosis itu adalah cara belajar yang salah dalam menghindari kecemasan atau tingkah laku yang bersifat defensif dengan tujuan menghindari atau mengurangi rasa cemas tersebut. Beberapa pola gangguan neurosis ada gangguan kecemasan, yaitu perasaan ketakutan yang tidak nyata, perasaan yang merasa terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam. Kemudian ada gangguan fobia. Gangguan fobia itu adalah ketakutan pada suatu objek atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Biasanya diiringi dengan rasa sakit yang harus diobati. Kemudian ada gangguan kompulsif obsesif, yaitu penderitanya berulang-ulang memikirkan pemikiran yang mengganggunya. Pada umumnya gangguan ini diderita oleh orang yang rendah diri, tidak merasa aman, kaku suara hatinya, mudah merasa bersalah dan mudah merasa terancam. Kemudian ada gangguan psikosis, yaitu gangguan atau ketidakmampuan seseorang dalam membedakan antara mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Kemudian ada yang bunuh diri, yaitu pada umumnya kasus bunuh diri ini dilakukan karena stres yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah depresi, kehilangan makna, dan juga harapan hidup. Ya, selanjutnya masuk ke pandangan humanistik. Nah, jadi perilaku normal dalam pandangan humanistik itu seperti seorang manusia yang mampu menggapai apa yang dikehendaki dengan melewati suatu proses, yang mana suatu proses itu disebut pengekspresian diri. Nah, lalu untuk pandangan perilaku abnormalnya bisa seperti tidak mampunya mengembangkan perilaku kemanusiaannya secara lengkap sebagai efek dari penyimpangan yang mana itu dilihat dari pertumbuhan dan kepuasan dirinya. Nah, selanjutnya untuk sosiokultural, pandangan perilaku normal ketika dilihat dari sosiokultural ini, yaitu perilaku atau tindakan yang sudah lumrah terjadi dan dilakukan oleh suatu kalangan masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, untuk pandangan perilaku abnormal ketika dilihat dari pendekatan sosial kultural, yaitu perilaku yang tidak pantas, dan hal itu ada di daerah tertentu dan berbeda-beda di masing-masing daerah dan suatu lingkungan masyarakat tertentu itu misalnya. Selanjutnya, psikologi kognitif dan behavior. Psikologi kognitif adalah bagian dari penelitian otak yang berkonsentrasi pada siklus mental. Dan tingkah laku dibentuk tidak hanya untuk memahami atau mempelajari stimulus respon, namun juga dalam pandangan wawasan, pemikiran dan pemahaman tentang suatu keadaan. Orang-orang mempunyai cara khusus mereka sendiri untuk mendapatkan keadaan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta menindaklanjuti keadaan tersebut. Selanjutnya, behavior. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson dan Ivan Pavlov. Teori behavior ini lebih berfokus pada refleks yang dibentuk dan juga berasal dari keadaan saat menjelaskan perilaku yang normal dan abnormal. Perilaku berpusat pada perubahan tertentu. Contohnya, orang-orang yang mengalami fobia ketika merespon sesuatu yang tidak bahaya menjadi ketakutan yang luar biasa seperti balon. Balon bukanlah benda yang berbahaya, dan respon yang normal ketika melihat balon akan terlihat biasa saja, santai, dan tidak perlu berteriak dan sebagainya. Namun, orang-orang yang fobia dengan balon akan menunjukkan reaksi yang tidak biasa seperti berteriak, berkeringat dingin, dan sangat ketakutan ketika melihat balon. Dalam psikologi positif merupakan cabang baru dari psikologi yang sedang berkembang, di mana menurut pandangannya, psikologi positif ini yaitu sesuatu hidup yang harus memiliki makna.
Aliran ini lahir dari ketidakpuasan terhadap kajian utama psikologi yang tenggelam dalam hal kenegatifan. Aliran ini memandang bahwa tidak seharusnya konsep dalam psikologi hanya sekadar mengembalikan berbagai keadaan negatif menjadi normal atau kembali kepada titik nol semula. Namun dalam hidup manusia juga harus dapat menikmati dan mengalami kesuksesan, kebahagiaan untuk mencapai keadaan yang positif. Psikologi positif adalah studi tentang emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Psikologi positif berfokus pada memahami dan menjelaskan kebahagiaan subjektif dan kesejahteraan. Psikologi positif tidak mengganti atau menghilangkan tentang penderitaan, kelemahan, atau gangguan jiwa, tetapi lebih kepada menambah khasanah atau memperkaya serta untuk memahami secara ilmiah tentang pengalaman manusia. Karena psikologi positif berfokus pada membantu orang agar mereka bisa lebih bahagia, perilaku yang dapat orang menderita mencoba untuk mengalami hal-hal buruk, maka itu disebut dengan perilaku abnormal dalam psikologi positif. Dan adapun contohnya dalam konsep normalitas abnormal dalam perspektif psikologi positif yaitu seperti kebahagiaan, adanya cinta, adanya humor, adanya kebaikan, pemaafan, dan segala macam. Dan adapun contoh dari sisi abnormalnya seperti adanya emosi negatif, emosi kemarahan, kebencian, jijik, fobia, kecemburuan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah konsep normal abnormal dalam perspektif psikologi Islam. Jadi untuk definisi normal itu ada dua, pola negatif dan positif. Untuk negatifnya itu adalah normal ini adalah seseorang yang terhindar dari segala neurosis. Nah, lalu yang kedua dalam pola positifnya itu normal diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Nah, sedangkan untuk konsep abnormal dalam Islam, abnormal ini bisa juga disebut dengan psikopatologi. Nah, psikopatologi ini adalah gangguan kepribadian yang merupakan perilaku dan penyakit hati yang dapat mengganggu realisasi serta aktualitas diri seseorang, yang penyebabnya itu adalah kebersihan hati manusia itu akan hilang. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan hati tersebut itu adalah bagian dari pusat kepribadian seseorang. Al-Ghazali memaparkan bahwa psikopatologi ini yang mengganggu sistem kehidupan spiritualitas dan keagamaan manusia, beliau menyebutnya itu dengan sebutan al-akhlaq al-khabisah. Nah, yang artinya perilaku tercela yang merupakan penyakit hati dan penyakit jiwa yang nampak dari perspektif spiritual dan keagamaan. Lalu psikopatologi atau abnormal ini mempunyai sifat yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat duniawi dan juga sifat ukhrawi. Nah, yang bersifat duniawi ini itu kondisi abnormal ini dia mempunyai gejala atau penyakit kejiwaan yang sudah dipaparkan oleh psikologi kontemporer. Nah, kalau dalam perspektif biologinya, ini gangguan mental seseorang yang disebabkan karena adanya gangguan fisik. Nah, sedangkan dalam perspektif psikoanalisa, gangguan mentalnya ini dikarenakan oleh masalah bawah sadar dan penggangguan mekanisme pertahanan untuk mencegah kecemasan yang muncul oleh impuls dan emosi direpresi. Lalu sifat kedua ini adalah ukhrawi. Nah, di sini psikopatologi yang bersifat ukhrawi itu biasanya diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, serta agama. Nah, di dalam sifat ukhrawi ini juga terdapat sifat
ada 3 sifat, yaitu qalbu hayah, mait, sama marid. Nah, apa qalbu hayah? Qalbu hayah ini adalah gangguan kepribadian yang berkaitan dengan akidah atau Tuhan. Nah, misalnya kayak menyekutukan, ingkar, kemudian sombong, menuruti bisikan-bisikan setan. Nah, hal tersebut menjadi contoh psikopatologi ukhrawi. Nah, lalu ada mait. Mait ini berkaitan dengan kemanusiaan seperti sifat iri, dengki, lalu adu domba, menipu. Nah, hal tersebut juga masuk ke dalam psikopatologi yang bersifat ukhrawi. Nah, selanjutnya ada marid. Marid ini dia memanfaatkan lingkungan sekitar hingga alam semesta untuk merealisasikan kekhilafan. Jadi misalnya kayak dia melakukan kerusakan. Nah, itu termasuk ke dalam psikopatologi atau abnormal yang bersifat ukhrawi. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 tentang konsep normal-abnormal dalam berbagai perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.